Au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Nah, termasuk bentuk kasak kusuk yang di situ merupakan kebaikan adalah kasak kusuk untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Jadi kasak kusuk itu apa ya bahasa ininya? Apa? Rasan-rasan. Ya. Kalau rasan nanti kesannya negatif. Ini positif loh. Napa? Gerenang-gerenang. Nggih, monggo lah, gerenang-gerenang atau rasan-rasan yang baik. Di sini contohnya adalah untuk mendamaikan sesama manusia. Baik. Maka al-islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, termasuk ayyakuna baina syakhsain, antara dua orang yang dia saling bermusuhan dan saling membenci. Maka datanglah orang kepadanya yang berhendak untuk mendamaikan dan menghilangkan permusuhan antara keduanya. Maka di situ ada dua orang yang mereka saling bertikai. Maka mendamaikan keduanya adalah perkara yang baik. Contohnya ada antara ayah dan anak yang bertikai, antara suami dan istri, antara kakak dan adik, antara orang dengan tetangganya. Nah, lalu kemudian ada yang kosak kusuk untuk mempertemukan keduanya untuk mendamaikan. Maka itu adalah sesuatu yang baik. Nah, tapi ini kalau kita tidak punya power, jangan coba-coba. Ini risikonya besar. Harus orang yang punya pengaruh. Orang sudah saling bertikai, kita tidak punya cukup power, tidak punya cukup wibawa, diundang di rumah makan, duduk bareng berhadap-hadapan. Itu iso malah sing ngundang diundang-undang kayak kalau tidak punya wibawa. Kowe ngerene aku ngerti maksudmu. Nah, kowe rak mengarep nama aku rokono to? Ora sukti, malah tambah musuh to. Nah, gimana Pak? Rasah melu-melu kowe. Nah, kan malah repot. Maka disinilah orang-orang yang punya pengaruh itu dibutuhkan. Peran orang yang punya pengaruh, yang kalau dia tahu itu mau didamaikan, dia tidak berani untuk mengatakan kata-kata yang buruk. Siapa misalnya? Pak Duko. Siapa lagi misalnya? Pak RT. Siapa lagi? Pak Polisi. Siapa lagi? Perangkat setempat. Siapa lagi? Intinya orang-orang yang di situ dituakan, didengarkan. Bukan sekedar kemudian punya inisiatif lalu kemudian diundang. Karena saya pribadi pernah menjumpai inisiatif yang serupa, tapi yang tadinya ngenengke wong siji malah ngenengke wong loro. Sapa sik dinengke? Yang berusaha untuk mendamaikan, malah golek perkara. Nah, baik. Sehingga salah satu guru terbaik adalah pengalaman. Ya? Ya. Nanti sama A juga ngomong begitu, jadi B itu pengen nampil sama jenengan. Baik. Baik, termasuk kalau berbohong boleh tidak untuk mendamaikan keduanya. Baik, nanti kalau Bapak Ibu membaca bab tentang bohong, itu ada 3 jenis bohong yang boleh. Nah, salah satunya adalah dalam rangka mendamaikan 2 orang yang bertikai. Tapi ingat, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kemudian orang itu tahu kita berbohong, itu risikonya besar. Boleh enggak? Boleh. Karena memang ada hadisnya, diperbolehkan. Di antara yang boleh bohong adalah urusan suami istri, itu boleh bohong. Yang kedua, mendamaikan orang yang bertikai, itu boleh bohong. Yang ketiga adalah berperang, itu boleh bohong. Ketiga-tiganya boleh bohong. Kalau kemudian dengan bohongnya tersebut tidak menjadikan permusuhan tambah parah, tentu dipertimbangkan. Kita sudah kenal betul karakternya, monggo. Tapi kalau kita tidak begitu mengenal karakternya, jangan sampai kita berbohong untuk mendamaikan, tetapi justru malah tambah parah.
Sehingga butuh kemantapan pertimbangan yang matang. Butuh pertimbangan yang matang. Termasuk juga seorang suami, urusan suami istri, bohong boleh enggak? Boleh. Tapi kita harus paham bagaimana karakter suaminya, bagaimana karakter istrinya. Kalau enggak paham, itu malah bisa marah-marah. Istrinya gendut dibilang langsing, marah dia. Ya, kita udah tahu karakternya akan marah, malah dibilang gitu ya marah. Kamu menghina ya, kamu ngece ya kan gitu. Baik, gimana kira-kira? Pripun Pak? Nah, jadi harus kenal betul karena ternyata memang istrinya ini suka dipuji. Ya enggak apa-apa. Dibilang Masya Allah, saya lihat sekarang tambah ramping misalnya. Senang dia padahal ya enggak tambah ramping. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita paham betul bahwa istri tersebut ketika diucapkan seperti itu tersinggung, mah tambah marah, ya jangan coba-coba. Nah, sudah tahu istrinya gendut bilang kamu langsing, wah itu bisa dikeprok irus nanti. Jadi harus paham. Mungkin enggak. Nah, maka dalam hal ini berbohong dalam urusan romantisme rumah tangga, kalau memang bisa bikin romantis, berbohonglah untuk romantis. Ya, saya cocok enggak pakai ini? Saya lihat kamu 10 tahun lebih muda. Oh seneng, ya udah lakukan. Tapi kalau bilang saya lihat kamu 10 tahun lebih muda, gombal. Mah tambah marah toh, jangan. Baik. Nah, berbeda kalau dalam urusan perang. Urusan perang itu boleh berbohong. Bahkan berbohong ini termasuk salah satu strategi perang. Jangan jujur. Ketika ada mata-mata bertanya, berapa jumlah pasukanmu? Jangan sebutkan semua. Nah, jangan sebutkan semua. Sebutkan saja sebagian kecil. Kapan rencana nyerang pasukanmu? Oh, masih lama, mungkin tahun depan. Padahal 2 minggu lagi misalnya. Boleh enggak? Boleh. Nah, jangan bilang 2 minggu lagi. Dari mana? Dari arah selatan. Pasukannya berapa? Pasukannya sekian. Ini bunuh diri namanya. Jadi jangan terlalu jujur dalam masalah perang. Ada mata-mata, berapa pasukannya? Kayaknya cuma 1000 deh. Nah, supaya sana siapnya tidak banyak-banyak. Nah, jangan bilang banyak. Berapa yang nyerang? Bohong tapi malah blunder. Nah, yang nyerang 30.000 dia bilang 300.000. Nah, nanti dia persiapannya lebih banyak, lebih besar. Nah, kalau yang mau nyerang 30.000 bilang aja 3.000. Nah, supaya persiapannya tidak terlalu banyak. Boleh enggak? Boleh. Termasuk tadi mendamaikan 2 orang yang bertikai. Yang paling mungkin mendamaikan 2 orang yang bertikai itu adalah berbohong dalam arti tidak menceritakan yang sebenarnya, itu bisa. Tapi kalau kemudian benar-benar bohong 100% itu berbahaya. Jadi kalau benar-benar 100% berbohong itu berbahaya. Tetapi kalau dalam arti tidak menceritakan tentang apa yang dibicarakan oleh orang tadi, ditutupi, maka itu mungkin. Ada 2 orang saling bertikai, si A sama si C. B di posisi tengah. A selalu menjelek-jelekkan C, C selalu menjelek-jelekkan A. A bertanya, gimana kabarnya C? Alhamdulillah kabar baik. Sering bicarakan saya enggak? Alhamdulillah selalu baik-baik yang dibicarakan. Loh, kan enak. Nah, kemudian si C juga tanya, bagaimana kabar A? Alhamdulillah kabar baik. Pernah ngomongin saya? Oh pernah. Nah, apa? Katanya kamu orang baik misalnya. Maka dalam hal ini masih mungkin untuk tidak menceritakan kalau dia menjelek-jelekkan. Apakah dia menjelek-jelekkan saya? Biasa saja tuh, tidak ada yang disampaikan yang seperti itu. Nah, maka ini cukup melegakan. Tapi kalau kemudian kita sampai ngarang bebas, nah, wah ini bahaya nih. Kalau ternyata dia tahu bahwa kita ngarang bebas, malah jadi tambah musuh. Baik, intinya apa? Boleh tidak berbohong untuk mendamaikan? Boleh, kalau memang yakin aman dan berhasil. Baik, jadi itu bohong yang dibolehkan dalam agama kita. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendamaikan antara ayah dengan anak itu termasuk sesuatu yang utama. Antara kakak dengan adiknya termasuk
suatu tugas yang mulia. Maka kalau mampu untuk melakukan perdamaian di antara dua orang yang bertikai, maka bisa kita lakukan. An-najwa di sini maknanya adalah al-kalamul khafi, berbicara yang samar, yang lirih, bainar rajul, antara orang itu dengan sahabatnya. Atau dalam bahasa kita kasak kusuk.